Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 73, aktivitas 3.3, tabel 3.3 di buku paket PPKN kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Aktivitas 3.3, coba kalian wawancarai teman-teman kalian dengan pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Apa akibat warga negara dan bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar? Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Tulislah hasil wawancara kalian dalam tabel berikut. Oke, kita akan isi tabel ini. Tabel 3.3 arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja, jawabannya sebagai berikut. Yang pertama unsurnya yaitu warga negara. Manfaatnya adalah fungsi Undang-Undang NKRI 1945 bagi warga negara adalah peraturan yang mengikat warga dan menjadi pedoman hidup. Undang-Undang Dasar 1945 mengikat warga Indonesia untuk patuh, karena Undang-Undang Dasar 1945 berisi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, jika tidak maka kehidupan warga akan tidak beraturan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hidup karena Undang-Undang Dasar 1945 mengajari warga negara untuk tertib dan tahu peraturan-peraturan yang berlaku. Itu manfaatnya. Kemudian akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar yaitu maka warga negara tidak akan teratur, tidak tertib, terpecah belah, dan warga negara tidak akan berpedoman. Tidak akan ada yang mengikat dan menjadi pedoman masyarakat mengenai peraturan. Masyarakat tidak akan saling percaya dan terjadi kerusuhan akibat tidak adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengikat. Itu jawaban nomor 1, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kemudian yang kedua unsurnya yaitu bangsa dan negara. Manfaatnya adalah sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang 1. Hak asasi manusia, 2. Hak dan kewajiban warga negara, 3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, 4. Wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan keuangan negara. Kemudian manfaatnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak kehidupan negara seperti hakikat dan sifat negara, tujuan negara, kerakyatan, dan bentuk susunan persatuan. Akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar yaitu akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar 1945 antara lain bisa terjadi perang saudara, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara, serta hak dan kewajiban negara. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi sangat dibutuhkan sebagai hukum dasar perundang-undangan. Sebagai warga negara kita harus patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan patuhnya kita kepada Undang-Undang Dasar 1945 meningkatkan kualitas negeri kita. Itu jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel beserta dengan kesimpulannya. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.